What did you do? We were just playing. It's okay. I just got a little fat. Mom, you're better. Oh my God, Guy. It's okay, right, Mom? She walked into the emergency room. I'd say she's about 5 months pregnant. She'll only be pregnant for about 20 minutes from the time of conception. Lay down on a blanket. It's gonna be okay. There's a lot of people here that can help you. We're all like your family now. Only a couple of minutes left if we're right. Is that the baby? Got it. Crystal! Crystal! Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan sebuah film misteri yang berjudul Old. Film ini menceritakan sebuah keanehan yang terjadi pada sekelompok wisatawan yang tengah berlibur di sebuah pantai yang bagus. Di pantai tersebut, tanpa mereka sadari, waktu telah berjalan dengan sangat cepat, di mana hanya dalam satu malam telah membuat seorang anak laki-laki yang berumur 6 tahun tiba-tiba tumbuh menjadi pria dewasa berumur 50 tahun. Bukan hanya itu, periode satu kehamilan yang seharusnya 9 bulan, di pantai tersebut hanya terjadi selama 30 menit. Sungguh fenomena yang menakutkan, bukan? Perputaran waktu yang sangat cepat telah membuat semua orang yang ada di pantai tersebut mati secara perlahan. Namun 2 orang anak yang tersisa masih terus berusaha mencari jalan keluar dari pantai tersebut. Apakah mereka berhasil keluar sebelum kematian menjemput? Bagaimana nasib mereka berdua? Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan alur cerita film Old. Film diawali dengan pasangan suami istri yang bernama Guy dan Priska Kappa sedang dalam perjalanan bersama anak-anak mereka ke sebuah resort tropis. Guy dan Priska berencana untuk segera bercerai. Untuk itu, guna menghindari kesedihan anak-anak mereka, yaitu Maddox dan Trent, pasangan itu membawa mereka ke sebuah resort tropis sebagai liburan keluarga terakhir. Such a beautiful voice. I can't wait to hear it when you're older. Di resort tempat mereka menginap, Guy dan Priska langsung disambut oleh manajer resort dan diberikan welcome drink berupa koktail. Sedangkan Maddox dan Trent, anak-anak mereka, disajikan minuman manis di meja yang lain. Di hotel tersebut, Maddox dan Trent bertemu dengan teman baru, yaitu keponakan manajer resort yang bernama Idlib. Trent dan Idlib menjadi teman yang baik dan langsung bermain bersama di pantai. I'm Greg Mitchell. I'm a cop. Cool. And I'm Maylin Mitchell. I'm a dancer. Cool. Okay, bye. Bye. Pada malam harinya, Maddox dan Trent mendengar orang tua mereka bertengkar tentang hubungan rumah tangga mereka, di mana keduanya telah memutuskan untuk benar-benar berpisah. Maddox yang tak ingin adiknya terlalu banyak mendengar hal yang tak seharusnya, memintanya untuk bermain daripada mendengar pertengkaran orang tua mereka. Trent pun menurutinya dan segera memainkan permainan decoding pesan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Idlib ke kamar mereka. Keesokan paginya, pada saat sarapan, manajer resort pun datang menghampiri mereka dan mengundang keluarga Guy dan Priska untuk datang ke sebuah pantai terpencil yang keindahannya sungguh sangat luar biasa. Pantai tersebut berada di dalam hutan cagar alam dan merupakan pantai pribadi bagi manajer resort tersebut. Ia ingin mengundang keluarga Guy dan Priska untuk hadir sebagai tamu istimewa dari resort mereka. Itu karena ia sangat tertarik pada keluarga kecil Guy dan Priska. Tak berselang lama setelah itu, beberapa meja dari tempat mereka makan terlihat seorang wanita bernama Patricia tengah kejang di lantai. Ia ditemani oleh suaminya yang seorang perawat bernama Jerin. Menurut suaminya, Patricia menderita epilepsi sehingga setiap saat bisa tiba-tiba mengalami kejang. Melihat hal tersebut, seorang dokter bernama Charles menghampiri dan melihat kondisi Patricia. Charles pun menyarankan untuk Patricia segera diberikan perawatan. Setelah sarapan, keluarga Guy dan Priska yang setuju untuk ikut segera menaiki mobil yang akan mengantarkan mereka ke pantai yang telah dijanjikan. Bukan hanya mereka, di mobil tersebut ternyata juga ada Patricia dan Jerin, serta Charles bersama anak, istri, dan ibunya. Tentu saja mereka juga mendapat undangan yang spesial dari manajer resort tersebut. Sebelum mobil tersebut berangkat, Trent menemukan sebuah pertanyaan decoding pesan yang tercarik di sebuah kertas, di mana Idlib pasti telah meletakkan kertas tersebut pada tas Trent sebelumnya. Terlihat Trent sangat senang mendapatkan pesan tersebut. Tak butuh waktu lama, mobil mereka segera menuju ke lokasi pantai yang dijanjikan.
Mobil tersebut masuk ke dalam kawasan hutan cagar alam dan terus masuk hingga berhenti di sebuah jalan di tengah hutan. Mereka pun diturunkan dan sang sopir memberikan sekotak makanan dan beberapa perlengkapan. Mereka juga diberi petunjuk untuk mengikuti jalan hingga sampai di pantai yang dituju. You okay? Yeah. Terlihat jalan menuju pantai tersebut cukup sempit, diapit oleh bebatuan tebing. Namun setelah mereka sampai di pantai tersebut, alangkah senangnya mereka melihat pantai yang sungguh sangat cantik luar biasa. Tak sabar untuk segera bermain, Maddox dan Trent langsung menuju ke bibir pantai dan bermain di sana. Sedangkan ibu mereka menghabiskan waktu dengan membaca buku sambil berjemur. Di pantai tersebut ternyata ada juga seorang pria berkulit hitam yang telah terjebak sebelumnya. Namun mereka belum menyadari bahwa nantinya mereka akan terjebak juga seperti pria tersebut. Beberapa waktu setelah itu, Maddox, Trent, dan anak Charles yang bernama Kara bermain petak umpet bersama. Trent mencoba bersembunyi di balik bebatuan karang yang ada di pinggir pantai. Namun tak disangka, ia dikagetkan dengan seorang mayat perempuan yang terlihat mengapung dan membuatnya menjerit ketakutan hingga orang-orang yang ada di pantai tersebut berkumpul. Red and orange. Red, orange. Come away from here, baby. Mereka mengeluarkan mayat tersebut keluar dari air dan menutupinya dengan sebuah handuk. Mereka juga menanyakan kepada pria berkulit hitam yang ada di pantai tersebut, apakah ia mengenalnya? Ia pun mengatakan bahwa mereka pernah bersama sebelumnya, namun ia tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut telah mati, apalagi dengan keadaan seperti itu. Di tempat lain, orang tua Charles yang bernama Agnes, yang tengah berjemur dengan Crystal menantunya, mengalami sesak napas secara tiba-tiba. Ia pun langsung meninggal dan membuat mereka panik dengan dua mayat yang saat ini tengah ada di pantai. Di tempat lain, Maddox, Trent, dan juga Kara terlihat tumbuh lebih cepat dari sebelumnya, di mana mereka terlihat sudah mulai beranjak dewasa. Keanehan demi keanehan terus terjadi selama mereka di pantai tersebut. I'm Trent. This is my sister Maddox. How old are you guys? You're 11, right, Trent? I'm 6. No. He's not lying. He's 6. Mom? Mom? Why are you looking at me like that? Setelah mengetahui ada yang aneh dengan pantai tersebut, mereka pun berkumpul. Pada saat berkumpul, Charles pun tiba-tiba melukai pria berkulit hitam dan membuatnya terluka. Pria itu bernama Mid-Size Sadan dan ia menderita mimisan sepanjang waktu. Di saat wajah pria tersebut terluka, ia langsung tak merasakan sakit sama sekali. Tak disangka, setelah dilihat, luka tersebut sudah menghilang dan meninggalkan bekas sayatan. Setelah semua yang terjadi, mereka menyimpulkan bahwa di pantai tersebut waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Mereka pun mencoba pergi dari pantai tersebut. Namun sesaat ingin melewati celah bebatuan tebing, mereka pun pingsan dan tak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, tumor yang ada di dalam perut Priska pun terlihat tumbuh besar dengan sangat cepat, hingga sebesar buah melon. Charles dan yang lain mencoba mengeluarkan tumor tersebut. Mereka menyayatnya dan mengeluarkannya. Terlihat juga luka bekas sayatan kembali sehat seperti semula dengan cepat. Bahkan Priska pun segera sadar setelah pengangkatan tumor tersebut selesai. Mereka kembali menyadari bahwa ada masalah waktu di tempat tersebut. Setelah mereka menemukan mayat wanita yang ada di pantai telah menjadi tulang belulang. Mereka menyimpulkan bahwa 30 menit di tempat tersebut sama seperti 1 tahun di dunia luar. 1 hari saja di sana, mereka bisa berumur 50 tahun. Ketiga anak-anak di sana yaitu Maddox, Trent, dan Kara dengan cepat telah tumbuh dewasa. Seiring tumbuh dewasa, telah memunculkan rasa sayang antara Trent dan Kara hingga mereka melakukan hubungan seksual di sana. Setelah itu, Kara langsung terlihat hamil dan perutnya membesar dengan cepat, di mana ia hanya membutuhkan waktu selama 30 menit untuk melahirkan bayinya. Namun bayi tersebut langsung mati karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan waktu yang ekstrem di pantai tersebut. What did you do? We were just playing. It's okay. I just got a little fat. Mom, you're better. Oh my God, guys.
It's okay, right, Mom? She walked into the emergency room. I'd say she's about 5 months pregnant. She'll only be pregnant for about 20 minutes from the time of conception. Lay down on a blanket. It's gonna be okay. There's a lot of people here that can help you. We're all like your family now. We have a couple of minutes left if we're right. Is that the baby? Got it. Crystal! Crystal! Setelah semua kejadian yang mereka alami, di antara mereka mencoba pergi dari pantai tersebut dengan berbagai cara. Jerin mencoba berenang ke pulau seberang, namun ia mati ditelan ombak yang besar. Kara yang frustasi setelah kematian anaknya, mencoba memanjat tebing di pantai tersebut. Akan tetapi, ia terjatuh dan mati dengan kondisi yang mengenaskan. Selain itu, Patricia juga mati sesaat epilepsinya kambuh mendadak sampai membuat mulutnya berbusa. Crystal juga mati kekurangan kalsium hingga membuat tulang rapuh dan patah. Sedangkan Midsize juga mati dibunuh oleh Charles yang tengah frustasi karena situasi yang dialaminya dan kematian istri dan anaknya. Hari pun sudah mulai gelap. Maddox dan Trent mencari sesuatu untuk dibakar karena mereka berpikir bahwa pada malam hari di tempat tersebut pasti sangat dingin. Di sana mereka menemukan sebuah buku yang berisi catatan mengenai orang-orang yang pernah ada di sana. Dalam catatan tersebut juga tertulis bahwa daya magnet terbesar tepat berada di pantai tersebut dan dengan bantuan tebing yang tinggi dan besar yang menjadikan sel makhluk hidup menua dengan sangat cepat. Tak sengaja, Trent juga melihat bahwa mereka diawasi dengan sebuah kamera dari atas bukit yang membuat mereka bertanya-tanya apa yang diinginkan orang tersebut dari mereka. Magnetism of this exact spot on the Earth with the rocks on this beach causing our cells to age at a rapid rate. Are there other places like this? Pada malam harinya, Charles yang tengah frustasi juga menyerang Guy dengan sebuah pisau. Ia menusuknya berkali-kali, meski luka tersebut langsung sembuh kembali. Priska yang menyaksikan hal tersebut tidak tinggal diam. Ia menyerang Charles dengan sebuah pisau berkarat yang ia temukan. Charles yang terluka pun mulai membusuk dan setelah itu langsung mati secara perlahan. Tak berselang lama setelah kematian Charles, Guy dan Priska pun juga ikut mati karena usia mereka sudah semakin menua. Kini yang tersisa hanya Maddox dan Trent di pantai tersebut. Keesokan paginya, dengan hanya tersisa Maddox dan Trent yang sudah terlihat tua, mereka pun memutuskan untuk menikmati hari-hari terakhir mereka yang mungkin hanya tinggal beberapa jam. Mereka membangun istana pasir bersama dan kembali mengingat masa kecil mereka yang sangat-sangat singkat. Trent pun teringat kembali dengan pesan yang diberikan Idlib padanya. Ia membuka pesan tersebut dan menyelesaikannya, di mana setelah ia selesaikan membuatnya menyadari sesuatu. Pesan tersebut bertuliskan bahwa pamannya tidak suka koral, yang menurut Trent mungkin akan menjadi jalan bagi mereka untuk keluar dari pulau tersebut. Dikejar dengan waktu, mereka pun segera berenang ke arah koral yang ada di tengah laut, hingga mereka menemukan sebuah jalan keluar dari pulau tersebut. Dari kejauhan, seseorang yang tengah mengawasi mereka mengira bahwa mereka telah mati dan melaporkan hal tersebut kepada sang manajer resort bahwa semua pengunjung di pantai tersebut telah mati. Tak disangka, terungkap resort ini adalah kedok bagi tim peneliti yang tengah melakukan uji klinis bagi obat jenis baru, di mana mereka tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk menguji efek dari sebuah obat. Tidak perlu menunggu waktu bertahun-tahun untuk uji klinis di tempat tersebut. Cukup hanya dengan 1 hari saja mereka sudah menemukan obatnya. Maddox dan Trent yang dikira telah tewas sebelumnya kembali datang ke resort tersebut dan melaporkan apa yang mereka alami ke seorang polisi yang tengah menginap di sana. Mereka menunjukkan bukti-bukti temuan mereka mengenai orang hilang yang tengah dicari polisi lewat buku yang mereka temukan. Setelah para peneliti ditangkap, Maddox dan Trent pulang ke rumah dengan dijemput oleh bibi mereka di bandara. Tamat, film pun berakhir. Jangan lupa untuk subscribe dan terus ikuti channel ini ya. Jika ada request film, langsung di komen aja. Terima kasih dan dadah.